syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmatnya, atas karunia-Nya, sehingga sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Yang kedua, salat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik teman-teman, Alhamdulillah sudah datang di tengah-tengah kita Kak Dinda. Apa kabar Kak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik. Buat yang teman-teman mungkin yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Nikmatul Faiza dari kelas 12 IPS 2. Saya yang akan menemani Kak Dinda ngobrol-ngobrol mengenai perempuan. Teman-teman perempuan harus lihat ini ya Kak ya. Oh, siap. Bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki juga harus nonton podcast kita kali ini. Tetap di podcast NASA, narasi Semamsa, transparan dan menyejukkan. Baik Kak, tema kita pada hari ini yaitu refleksi Hari Kartini. Kita nanti akan membahas definisi perempuan dan bagaimana sih peran perempuan milenial hari ini. Baik Kak, menurut Kak Dinda sendiri bagaimana definisi perempuan? Siap. Jadi kalau menurut saya terlalu luas ya, untuk definisi perempuan itu luas sekali. Tapi di dalam Islam itu sendiri kan Allah istimewa ya. Allah memberikan firman-Nya di dalam surat An-Nisa, ya kan. Di dalam Al-Qur'an itu perempuan dibahas di surat An-Nisa, surat keempat ya, di surat An-Nisa itu yang artinya perempuan. Jadi istimewa sekali perempuan itu. Jadi kalau menurut saya perempuan itu adalah sosok makhluk ciptaan Allah yang memiliki sifat penyayang di dalam tubuh. Perempuan sendiri itu kan ada diberi sifat ar-rahim. Di dalam tubuh kita kan ada rahim. Nah, itu perempuan, istimewanya perempuan di situ. Jadi sifat Allah ar-rahim itu ada dalam tubuh seorang perempuan. Itu luar biasanya perempuan kan. Jadi yaitu tadi menurut saya perempuan itu diberi Allah sifat penyayang. Perempuan itu sosok yang lemah lembut, sosok yang ramah, santun, itu ada dalam diri perempuan. Jadi menurut saya itu perempuan adalah sosok yang sangat istimewa, ciptaan Allah yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, yang dibahas di dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa. Kemudian dia memiliki sifat ar-rahim, penyayang, sifat santun, sifat ramah, sifat ya seperti itulah perempuan. Ya. Menurut Kak Dinda sendiri, hari ini kan meskipun mungkin sudah ada emansipasi wanita, Iya. Perempuan itu kan masih dianggap sebagai seseorang yang mungkin dibedakan, maksudnya selalu kan stigma-stigmanya selalu perempuan itu hanya di dapur, kasur, ya kan. Bagaimana sih tanggapan Kak Dinda mengenai stigma itu, padahal kan perempuan sebenarnya nggak hanya di dapur, kasur, tapi kan peranannya kan juga luar biasa. Memang benar stigma-stigma di dalam masyarakat itu kan perempuan itu lingkungannya hanya sumur, dapur, kasur, ya kan, nyuci, umba-umba ya istilahnya orang Jawa, itu terus pawon, kemudian kasur, ya. Kalau menurut saya untuk yang era 4.0 ini perempuan itu sudah luar biasa, sudah bangkit, sudah berkemajuan, itu sudah kita lihat sendiri sudah banyak perempuan-perempuan yang bisa dijadikan contoh teladan. Ya seperti salah satunya tadi kan ini refleksi Kartini. Nah, itu salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini. Kita bisa mencontoh dari beliau, bisa mencontoh dari Aisyah, ibu kita Nyai Walidah. Nah, seperti itu. Jadi jangan hanya patokannya karena ada pencerahan dari ibu kita tadi, Raden Ajeng Kartini sama Nyai Walidah.
itu kita bisa melihat ke depannya. Sekarang era 4.0 ini kan sudah era milenial ya. Yeah. Orang anak muda sekarang kalau berbicara eh, itu sudah banyak pengusaha perempuan yang sekarang sudah luar biasa sekali, banyak politik juga masuk. Perempuan sekarang kan juga ada yang berpolitik. Yeah. Kemudian kita bisa lihat dari banyak bidang perempuan sekarang berkarir ya, berkarir di bidang politik, di bidang kecantikan. Sekarang kan sudah ada beauty vlogger lah segala macam. Itu sudah sekarang sudah tidak bisa lingkungannya hanya sumur dapur kasur saja. Nah, dari situ bagaimana sih Kak caranya membangun kesadaran bahwasanya perempuan itu perannya itu nggak hanya itu gitu, tapi kita bisa terjun di mana saja yang kita senangi tanpa dibatasi apapun, ya kan? Mungkin kalau stigma kita di masyarakat mungkin kalau perempuan itu nggak boleh ini, mungkin selalu dikaitkan pada pilihan, selalu tanyakan nanti mau jadi wanita karir atau ibu rumah tangga yang baik, selalu dibatasi oleh pertanyaan-pertanyaan itu ya. Untuk peran wanita sendiri, peran perempuan ya. Untuk peran perempuan sendiri itu Allah memberikan perempuan 3 poin penting dalam diri seorang perempuan, yakni akhlak, yang kedua keterampilan, skill, dan yang ketiga adalah nilai. Jadi yang pertama untuk akhlak seorang perempuan itu tadi yang saya sebutkan pertama, yaitu dia memiliki karakter seorang penyayang, seorang yang ramah, seorang yang santun. Di situ bisa dilihat dia bisa keluar dari zona nyamannya dia sebagai seorang perempuan. Dari sifat ar-rahimnya tadi, dia diberi Allah rahim untuk mencetak kader-kader bangsa, penerus bangsa, di mana dia menjadi seorang teladan. Perempuan itu akan menjadi ibu dan akan menjadi teladan. Akhirnya dia mencari ilmu, tidak hanya sebatas tadi sumur, kasur, dapur, ya kan? Jadi dia akan mencari ilmu terus untuk menjadi teladan untuk anak-anaknya. Itu tadi yang sifat akhlaknya seorang wanita, seorang perempuan. Kemudian untuk yang kedua, poin yang kedua yaitu skill, keterampilan. Seorang wanita kan sekarang sudah bisa belajar sampai ke luar negeri, bisa belajar sampai tinggi, luar biasa kan. Bisa tidak di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa wanita dan laki-laki itu tidak ada perbedaan untuk ini, cuman hanya stigma dari masyarakat itu kan sebatas seperti itu tadi, 3 itu tadi. Jadi keterampilan seorang wanita ketika dia belum menjadi seorang ibu itu dia akan terus belajar. Akhirnya dia bisa di bidang apapun yang dia mau, menjadi wanita karir apapun terserah dia itu. Kemudian ketika dia sudah berkeluarga itu dia bisa tiba-tiba bisa menjadi perawat, tiba-tiba bisa menjadi seorang sarjana ekonomi, bisa jadi kan seperti itu. Dia bisa tiba-tiba bisa menjadi seorang tukang kebun, bisa menjadi segala macam. Perempuan itu multifungsi, multi talent, itu seorang perempuan. Kemudian yang poin ketiga yakni nilai. Nilai ini luar biasa karena istimewanya seorang perempuan itu ada di sifat malu. Jadi seorang perempuan yang punya nilai ini adalah orang perempuan yang bisa menjaga kehormatan dirinya ketika dia masih sendiri, dan ketika dia sudah berumah tangga, sudah menjadi ibu, dia bisa menjaga kehormatan suaminya atau kehormatan keluarganya, seperti itu. Gini Kak Dinda, kan perempuan itu kan istimewa ya. Iya. Dia mengandung, setelah mengandung melahirkan, setelah melahirkan menyusui. Di dalam Islam sendiri keistimewaan perempuan itu seperti apa? Ya itu tadi yang saya bilang, keistimewaannya seorang perempuan di dalam Islam itu tadi sudah seperti yang sudah saya sebutkan, dalam surat An-Nisa itu tadi, Allah menitipkan itu tadi karena
perempuan itu keistimewaannya di situ karena dia dari rasa penyayangnya, rasa lemah lembutnya, rasa santunnya itu bisa tiba-tiba dia menjadi kelemahannya dia, bisa tiba-tiba itu menjadi kekuatannya dia, kembali kepada dirinya dia. Kalau rasa santunnya, rasa penyayangnya, rasa lemah lembutnya itu menjadi kelemahan, ketika dia keluarga terdekatnya dia, ketika keluarga dekatnya dia pergi, dia tidak bisa move on, itu menjadi bumerang untuk dirinya. Tapi ketika kekuatan dia itu adalah ketika dia bisa move on dari semuanya, ketika dia bisa mandiri, ketika dia bisa berdiri, aku harus kuat, aku harus bisa. Menurut Kak Dinda, Kartini milenial itu yang seperti apa sih? Kartini milenial inilah. Untuk yang Kartini milenial ini saya kurang ini, cuman kalau Kartini milenial saat ini itu kita lihat dari banyaknya perempuan-perempuan yang bangkit, banyaknya perempuan-perempuan yang saat ini sudah menjadi bisa berdiri, walaupun itu tetap pasti ada dorongan dari keluarganya maupun dari suaminya itu, yaitu dengan dia tokoh perempuan seperti Ibu Aisyah kita juga ya, bisa kita lihat Ibu Nur Johantini itu seperti itu, perempuan-perempuan yang bisa dari nol, dia berusaha dari nol sampai dia menjadi sukses, itu seperti itu perempuan Kartini milenial. Dia menjadi teladan untuk Kartini yang lain yang akan menjadi Kartini yang menjadi contoh. Jadi dia bisa menjadi teladan dari usahanya dia, seperti tadi dia bisa menjadi seorang dokter lah, itu seperti itu Kartini saat ini, dokter, seorang guru, seorang pengusaha, seorang seperti itulah. Berarti yang berani mewujudkan cita-citanya, berani berkontribusi untuk mimpinya, untuk apa yang masyarakat, dia inginkan. Apa yang dia inginkan, dan untuk umumnya untuk masyarakat. Begini, pada saat Aisyah berdiri itu kan tidak lepas dari peran perempuan, apalagi pada saat Aisyah pada saat itu perempuan mungkin masih direndahkan, tapi bagaimana Nyai Siti Walidah sebagai perempuan bisa mendirikan organisasi Aisyah. Pada saat itu bagaimana secara singkatnya mungkin? Nah, ini masalahnya. Ya, jadi secara singkat Aisyah itu berdiri itu kan karena memang tadi dari latar belakang yang notabene masyarakat umum pada saat itu hanya mengatakan bahwa kalau wanita perempuan itu hanya sebatas sumur, dapur, kasur. Dia tidak boleh lepas dari itu, dari tiga itu. Tapi Nyai Walidah memiliki pemikiran yang berbeda. Beliau memiliki pemikiran yang berbeda, yakni aku harus belajar, aku harus bisa. Jadi wanita-wanita itu nantinya, perempuan-perempuan nantinya akan bisa menjadi contoh untuk anak-anak, akan bisa mengajari, karena anak-anak itu nanti belajarnya dari orang tua, karena madrasah pertama adalah ibu. Ya, itu kan. Jadi aku harus belajar. Akhirnya Nyai Walidah belajar, akhirnya dikumpulkanlah perempuan-perempuan yang ada di sana, yang dari Kauman, dikumpulkan, diajak pengajian, disami dengan belajar membaca. Waktu itu belajar untuk mengenal huruf-huruf, membaca. Kemudian yaitu beliau mengajarkan sama halnya seperti sejarahnya sama halnya dengan Kartini, Raden Ajeng Kartini, seperti itu. Menurut Kak Dinda, bagaimana sih cara agar perempuan itu percaya diri bahwasanya meskipun dia menuntut cita-citanya, dia tidak akan terbengkalai dengan segalanya. Mungkin kalau sekarang itu anggapannya kan kalau misalnya kita nanti mengejar cita-cita, nanti kalau kita punya anaknya terbengkalai, gitu. Suaminya terbengkalai, sehingga kita diberi batasan untuk tidak mengejar itu. Jadi
ada di zona nyaman saja lah, jadi istri, jadi ibu rumah tangga, nggak usah punya mimpi yang tinggi-tinggi. Itu tipsnya gimana biar itu semua nggak seperti itu? Oke, siap. Untuk tips untuk seorang wanita agar tidak mager ya, Iya. tetap di zona nyaman. Iya. Jadi seorang wanita itu harus berani, harus berani untuk keluar dari zona nyamannya. Kemudian zona nyamannya, kemudian seorang perempuan itu harus selain memiliki keberanian itu tadi apa ya? Harus memiliki, harus bisa memanage waktunya dia, gitu loh. Seperti, mohon maaf, saya contohkan saya sendiri. Jadi saya ini ibu rumah tangga, juga bekerja, juga ada di organisasi Nahdlatul Aisyah, gitu. Jadi banyak sekali yang harus saya kerjakan. Jadi harus menjadi ibu rumah tangga, harus bekerja, harus aktif di organisasi juga. Untuk itu saya harus bisa memanage waktu saya. Jadi kapan waktu saya untuk keluarga, ketika saya bekerja, dan ketika saya ada di organisasi. Jadi ada untuk ininya waktu gitu loh. Saya membuat apa sih namanya, mind map untuk kegiatan saya, mind map kegiatan saya, agar saya tidak sampai melalaikan yang ada di rumah, seperti melalaikan anak saya. Jadi anak saya kalau bisa saya ajak kemanapun, saya ajak, kayak seperti tadi sudah Mbak Nisbah sendiri lihat kan, saya membawa anak saya, saya bawa biar anak itu tahu ibunya ngapain saja, seperti itu. Kemudian ketika saya bekerja, saya fokus di kerja. Nah, ketika saya di rumah, pekerjaan HP itu saya tinggal. HP saya tinggal, saya matikan, full untuk keluarga. Gitu. Jadi nanti ketika saya ada di organisasi, ada jadwalnya, sudah kita harus bisa menjadwal, kita harus memanage waktu kita agar kita tidak berada di zona nyaman kita. Kita juga harus berani untuk aku mau sok kayak gini terus, Rek, katanya, iya kan? Aku mau sok kayak gini terus. Masa aku harus kayak gini, harus ada di sini terus gitu. Itu aja kan yang aku lakukan. Masa seperti itu gitu. Jadi harus ada pembaruan. Oh ya boleh bisa aku seperti ini di luar sebelumnya kita membuat jadwal. Jadi kita bikin jadwal yang hari itu belum kita lakukan, yang hari kemarin belum kita kerjakan. Jadi ada sesuatu yang baru, kegiatan yang baru yang belum kita lakukan untuk yang hari kemarin. Hari kemarin saya sudah melakukan ini, berarti besok saya melakukan yang baru lagi. Jadi seperti itu. Berarti tetap berorganisasi terus menjalankan pekerjaan tapi tidak menyampingkan tugas dan tanggung jawab. Betul sekali. Apa pesan-pesan buat milenial hari ini yang mungkin merasa ya gini-gini aja gitu, zona nyaman, mungkin sebagai perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi kan stigmanya gitu, karena nanti juga mengurus anak, padahal kan pendidikan juga perlu buat seorang ibu kan, nanti jadi madrasatul ula kan untuk anaknya. Mungkin pesan-pesan untuk teman-teman Kartini milenial ini, biar ayo sama-sama bermimpi gitu, berkontribusi. Ya, untuk pesannya untuk milenial perempuan ya, khususnya ini saat ini adalah ayo bangkit, ayo kita bermimpi, tapi jangan sampai kelamaan mimpinya. Jadi langsung aplikasikan mimpi itu pelan-pelan saja, tidak usah terlalu terburu-buru. Yang penting ada salah satu dari mimpi kita itu terwujud, insya Allah ya. Saya yakin milenial sekarang itu pasti sudah berpikiran yang maju ya. Saya yakin itu, dan sudah dibuktikan dengan banyaknya tokoh-tokoh perempuan. Iya, banyaknya pengusaha-pengusaha perempuan yang sekarang sudah mulai ada di mana-mana. Jadi kita jangan hanya terbawa di zona nyaman kita. Kita harus bisa bangkit, dan kita harus bisa menjadi perempuan yang berbeda dari perempuan yang
lainnya. Itu aja. Iya, ini kan memperingati Hari Kartini ya. Bagaimana sih perempuan itu seharusnya merayakan Hari Kartini ini sendiri itu seharusnya diisi dengan seperti apa? Mungkin kegiatan seperti apa? Oh gitu. Ya kalau menurut saya untuk memperingati Hari Kartini ya, memperingati Hari Kartini ini, perempuan-perempuan sekarang ini kan budaya literasinya mulai berkurang karena sudah termakan oleh informasi IT ya ini. Iya. Arus globalisasi ya. apa namanya? Westernisasi Digital. ya, digital. Ya. Jadi terlalu itu sehingga untuk menulis, untuk membaca, budaya literasinya mulai berkurang. Itu yang menjadi problem untuk saat ini karena apa-apa semuanya sekarang gadget ya. Apa-apa semua sekarang gadget dan untuk teman-teman kaum perempuan milenial sekarang untuk memperingati Hari Kartini sarannya ya. Iya. Untuk bisa membangkitkan lagi budaya literasi seperti kita mengadakan perpustakaan jalan bersama perempuan-perempuan yang lainnya seperti itu. Jadi untuk literasi untuk anak-anak jalanan seperti itu, kayak anak-anak jalanan, anak-anak yang ada penjual koran, itu bisa kita ajak di jalan, kita membuka itu, membawakan mereka buku-buku bacaan dan mereka bisa membaca, ataupun kita bisa mengajarkan mereka untuk sambil membaca, mengajarkan mereka membaca bisa, atau memberikan mereka edukasi yang sesuai dengan umur mereka gitu. Berarti kalau ditarik kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, berarti perempuan itu enggak hanya tugasnya di dapur, sumur, kasur, tapi Iya. mereka bisa berkontribusi, Betul sekali. meraih mimpinya tanpa takut dibatasi oleh sekitar. Iya. Karena mungkin kita perempuan jadi kita lemah, kita nggak bisa menjalankan tugas yang banyak gitu. Padahal juga nggak seperti itu, tergantung bagaimana kita memanage waktu kita tanpa menyampingkan keluarga, Iya. tanggung jawab, tugas kita. Kak Dinda, terima kasih banyak atas Sama-sama, ilmunya. Mbak Misma. Semoga Kak Dinda sehat, Amin, insya Allah. bisa nantinya bisa bermain ke sini lagi. Insya Allah, siap. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton di rumah. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan Kak Dinda tadi bisa kita ambil pelajarannya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.